Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Kurang semangat semuanya, shalom. Semuanya marah-marah, mencak-mencak itu. Jadi samanya di mana nih? Coba samanya di mana? Yaitu bahwasanya baik itu YHWH maupun ALLH itu adalah zat yang sama, zat yang satu yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Gitu. Tuh. Nih ya. Di Keluaran 4:22 Israel ialah anakku, anak sulungku. Nah, kalau SWT pernah nggak nyebut Muslim itu anak sulungnya? Enggak. Berarti beda dong. Enggak benar. Lah kok maksa? Kok mau kayak maksa gitu? gimana? Maksudnya, gini, kamu tuh Bani Israel bukan? Saya Israel secara rohani. Ya, Israel secara rohani kan, berarti kamu bukan Bani Israel kan? Kenapa nyetir-nyetir Tuhannya Secara orang rohani Yahudi? Israel dong. Nah, iya, tapi kenapa kamu nyetir-nyetir Tuhannya orang Yahudi? Ya, harus disama-samakan kayak gitu sama Tuhannya Maka orang itu samanya di Islam. mana? Samanya di mana? Samanya di Ya, mana? dia itu sebagai sesembahan yang esa, sesembahannya esa satu pribadi, satu zat. Sesembahannya Abraham. Masa satu pribadi? Iya. Ya, kalau kamu menyatakan bahwa itu tiga pribadi, ya udah berarti itu jelas beda. Jangan ngarep-ngarep kalau bakalan sama. Coba buka. Iya, Ayub jadi 33. itu hanya. Jadi itu hanya. Ini saya pakai keyakinan orang Judaism sendiri yang tidak saya setir, tidak saya suruh-suruh, tidak saya sama-samakan, dia sendiri menyatakan, bukan saya. Bukan saya, itu tanpa effort dari saya sama sekali. Saya malah ya tahunya belum lama. Jadi ya udah, itu kan isi pikiran dia. Kenapa orang Kristen mau menyetir-nyetir isi pikiran orang lain? Kenapa nggak jadi stoik gitu loh? Kan dia nggak ngasih makan orang Yahudi kan? Orang Yahudi cari makan sendiri, beli nasi sendiri. Kenapa tuh? Apa kitabnya sudah diminta, Tuhannya juga mau disetir-setir. Itu terserah mereka mau bilang Tuhannya mau sama dengan siapa, ya kamu nggak punya hak. Apalagi nyetir-nyetir dengan kriteria seperti itu. Kamu kan orang Kristen. Kan tadi kan katanya sama nih. Tadi katanya sama, benar nggak? Yang di dalam kendalimu itu cuma Tuhanmu sendiri. Kalau kamu mau nyamakan dengan yang mana gitu ya monggo. Itu loh. Oh, katanya tadi sama. Nah, saya sudah jelaskan bahwa kesamaannya itu adalah esensi yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Satu pribadi, satu zat. Silakan kamu tanya, kamu masuk ke sana, silakan kamu tanya. Saya juga masih nyimak di ini, masih nyimak di YouTube-nya Bang Billy. Kamu tanya ke sana. Itu doang, bro. Ya. Supaya enak diskusinya mungkin cari posisi yang enak dong. Ini posisinya? Iya, posisinya dicari dulu yang enak. Jangan sampai tumpah ya. Kalau tumpah nanti soalnya suara dari samping itu cukup menggelegar juga. Iya. Ini saya masih sama anak-anak ini mau tidur kan anak-anak terus mau gabung ini. Masalahnya suara dari samping itu cukup mengganggu konsentrasi juga. Wah, dari samping mana? Ya itu anak-anak. Anak-anak itu. Iya. Oh iya. Ya udah makanya ini dulu dimantapkan dulu. Sekarang dipaksa dulu itu Bang Billy itu kalian harus paksa dia ditodong kah atau dikasih iming-iming duit kah, bilang bahwa Tuhannya orang Bani Israel itu berbeda dengan Tuhannya orang Islam. Silakan kamu todong gitu dulu. Setelah itu baru kamu cari. Billy kan tidak. Jadi kamu tuh nggak bisa. Kamu bisa dengaran nggak orang ngomong? Bisa dengaran nggak orang ngomong? Bisa silakan. Kalau bisa dengar orang ngomong harus ada remnya. Ya. Ada rem, ada kopling. Kalau nggak nanti direm orang kan gak enak. Oh enak, saya sih biasa, saya tuh direm, dikit itu bukan masalah.
Bukan itu Seseorang intinya. stoik, saya nggak Aduh, ngatur-ngatur siapa. nah itu dia kan. Jadi gini, jadi gi- jadi gini, Gimana? Kristen itu tidak berpedoman kepada Billy. Karena Hmm. Billy manusia hidup di abad 21, 22. Hmm. Sedangkan kekristenan itu berpedoman kepada Yesus dan kepada Rasul yang hidup di abad pertama. Dan mereka itu orang-orang Yahudi di zaman itu. Itu pedomannya. Nah, udah apalagi? Caranya gimana kamu berpedoman kepada Yesus Kristus padahal kamu hidup di zaman sekarang? Kan Gimana, Kak? tertulis di dalam Alkitab. Ah, ada tertulis bahwasanya Tuhannya Yahudi bukan Tuhannya orang Islam. Tertulis seperti itu. Sekarang kamu buktikan. Yang pertama, mengapa kisah-kisah yang dituliskan di dalam kitab Yahudi berbeda dengan kisah yang tertulis di dalam Quran? Mungkinkah Allah yang sama, yang satu, memberikan pewahyuan yang berbeda? Nah, itu berarti kamu udah pakai logika kamu sekarang. Kamu Ya, sekarang, Protestan bukan? Kamu Protestan bukan? Kamu kalau ditanya jawab. Bukannya Iya, bertanya. gampang. Itu namanya. Gampang. Kau jawab Bagi dulu. saya. Jawab Kalau dulu. misalkan kamu orang zaman sekarang bilang ikuti Yesus cuma dengan membaca kitab. Kamu kalau ditanya jawab. Kok marah? Ya Santai, marahlah kau goblok kayak gitu. Santai bang. Bukan masalah santai. Kamu kalau ditanya Santai. jawab. Tunjukkan agama kasih. Loh. Tunjukkan agama yang sempurna bisa menjawab. Jangan hanya bilang sempurna klaim. Gak bisa jawab. Tunjukkan agama kasih. Santai aja. Saya jawab. Tapi saya harus tahu dulu. Saya pernah. Enggak, kau jawab dulu. Kenapa kisah-kisah di dalam kitab orang Yahudi berbeda sekali dengan kisah di dalam kitabmu? Oh gitu. Oke, contoh. Orang Yahudi, Allahnya pernah berteopani. Allahmu pernah enggak berteopani? Nah, kamu tanya lah sama orang Yahudi. Pernah ya dia berteopani? Pernah. Ya, pernah. Itu kan dari mulut kamu. Kamu maunya gitu. Tadi sekarang kamu todong. Nanya sama Rabinik. Aku boleh tanya enggak? Culun. Udah, Domba. Mainkan logika sama dia. Sekarang kamu todong dulu orang Yahudi supaya bilang kalau ini kok Yahudi. Barnabas. Gitu. Musa itu bertemu dengan siapa? Siapa? Musa. Nabi Musa. Nabi Musa tidak bertemu. Nabi Musa cuma mendengar suara. Rupanya tidak bertemu. Rupanya tidak dilihat. Tapi Allah mengenalkan dirinya ya. Lewat suara. Lalu yang pohon terbakar itu apa? Pohon yang terbakar itu Allah menciptakan itu. Menciptakan api. Lalu Musa melihat pundak itu apa? Melihat apa? Double dong, Mbak. Oh, gitu. Melihat apa? Melihat pundak. Melihat pundak apa punggung itu? Iya, punggung. Punggungnya siapa yang dilihat? Melihat atau punggung? Saya nggak tahu. Oh, iya. Itu paling keyakinanmu sendiri. Iya. Yang udahlah, intinya Musa tidak bertemu dengan Allah, tapi Allah berfirman kepada Musa. Dan api itu diciptakan buat apa? Ya, hanya diciptakan. Bukan berteofani di situ ya. Lalu Musa melihat punggungnya itu. Siapa ini Duran? Punggung? Nggak tahu. Iya. Nggak tahu punggungnya siapa ya itu ya? Keyakinan siapa punggung itu? Melihat punggung. Kalau di dalam Al-Quran kan ro'anaro. Dia melihat api. Oh iya. Mainkan Duran. Mainkan. Itu dimainkan dulu. Pak Domba. Dia nanya apa Pak Domba? Iya, Allah tidak Allah tidak Kalian paksa berteofani. dulu itu.
Itu kalian paksa dulu Bang Yahudi itu, Bang Billy Yahudi supaya menyatakan bahwa Ada fakta Injil palsu Barnabas. Apa kabar, Bukan, bro? aku gini ya, sebentar gini. paksa Kalau fakta, kalian sebentar dulu, paksa diam dulu, dikasih diam. berita. Bentar, fakta Injil Barnabas, kalau kamu dialog, kamu jangan orang yang tidak ada di sini disuruh kau tanya. Kalau kamu mau datang dialog, isi otakmu adu dengan isi otakku, itu baru tepat. Tapi kalau kau bilang, tanya dulu fakta Injil Yahudi. Emang orang Kristen berpedoman kepada Yahudi? Yahudi yang kamu maksud? Itu yang harus kamu pahami dulu. Kalau kayak gini metode di diskusimu, kamu itu nggak ada beresnya kayak gitu. Dari tadi ketika ditanya, tanya dulu orang Yahudi katanya. Sekarang kau setuju dengan orang Yahudi atau setuju dengan Quran itu dulu. Kalau setuju kau dengan orang Yahudi, kau tinggalkan Quranmu. Baru kita dialog. Kau pakai Yahudimu, kami pakai kekristenan kami. Kalau kau Muslim, kau pakai kemuslimanmu. Kami pakai kekristenan kami. Itu dialog. Ini giliran kau ditanya, tanya dulu orang Yahudi. Giliran kau ditanya, tanya dulu orang Yahudi. Ya udah kalau kayak gitu kau pergi aja kau ke apa? Ke dunia lain. Heran. Gitu bro. Udah. Kau jawab lah. Kau ngomong gitu kalau mau dibahas. Apa? Berarti kau nggak dengar. Ya. Kayaknya Saya tadi baru wudhu. Kayaknya Baru kamu wudhu. ada sesuatu Lu ada yang kurs salah. donasi? Jangan gitu, Lah saya biasa, juga diminta kok. biasa Saya aja. dipaksa dengar orang ngomong ya. Saya bisa Ya, enggak. punya kekuatan sendiri. Saya untuk tidak mendengarkan saya juga punya Jadi gini, kendali. kamu datang ke rumah. Tujuanmu Bagi link cap Iya, dong, salam malam. Sebentar. Wah, Emang kenapa? Fakta Injil Barnabas, caranya Assalamualaikum gini. warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Fakta Injil Barnabas, bentar. Waalaikumsalam. Kamu Lanjut. masuk room ini tujuannya apa? Untuk dialog, diskusi, untuk mencari kebenaran, atau hanya tanya orang Yahudi? Tanya orang Yahudi, apa begitu saja? Tujuan saya menyimak. Ya udah, kalau begitu kau diam. Ya? Ya. Oke, udah diam. Saya mute karena Lu tujuanmu ngapain menyimak. minta link CAF, Kures? Ada Billy tadi di Aderion. Gua mau nge-live-in pada monolog semua anjir. Oh. Cari konten ya? Ojo X. Kores, lu sama Yahudi gimana orang Yahudi menurutmu? Bener apa salah tuh? Ayo di sana aja yuk. Ya salah lah. Ayo di sana aja yuk. Enggak, aku Bagi lu. mau tanya iman orang Islam terhadap Yahudi gimana? Al-Baqarah ayat 6. Jahanam, masuk jahanam. Baca, masuk jahanam. Kenapa kalian ciuman? Ini Ciuman fakta apa? Injil Barnabas. Fakta Injil Barnabas ini tadi katakan Yahudi dengan Islam sama. Allahmu. Datang Kores bilang Oh, enggak. tunggu. Yang Islam yang betul kalian dua siapa? Kores atau fakta Injil Barnabas? Secara tauhid kita sama, Iya. cuma kan nggak beriman ke Nabi Muhammad Yahudi. Iya. Bagi link cap dong, ayo di sana aja yuk. Di sini. Allahmu sangat membenci Yahudi. Dan Itu dia. sangat menyayangi Nasrani. Lah kenapa kalian ciuman? Ciumannya gimana sih? Kita nggak ada Tahu. cium apa ya? Cium kudus itu nggak ada, Bre. Kan rangkulan. Nggak ada kita cium kudus ketika ke sesama itu. Islam sama Yahudi rangkulan. Cium takia ada ya? memusuhi Nasrani. Cium takia juga nggak ada, itu bikin-bikin. Gimana loh? Yang di mana sih ayat Nasrani disayangi Allah? Itu Al-Maidah Kemarin gua 82. tanyain. Enggak. Ya, Lu kalau pengen bentrok sama Yahudi, gue bantuin sini. Enggak punya gua. Kami itu sangat menyayangi Yahudi. Kalau TikTok mah ada. Buat apa? Tahu apa TikTok? Ya itu dia, makanya ayo kecaf. Masa nggak ada yang punya link cap sih? Di sana rame. Ada yang punya enggak ini? Dia ngemis nih, kasihan dikasih lah. Ayo ke sana yuk. Enggak punya. Aja lah, Sekali. Mas mau kesana kesini. Ini ada Duran nih ngobrol tuh. Kangen Udah, Billy gua. ini. Bosen bre, udah ketemu semua. Ferguson, Duran, domba kecil, kasih Allah si RW. Jadi udah ketemu. Dia kangen sama Jadi Billy, aku dia. gini ya, aku heran juga lihat Buat rame orang dong. Muslim Nanti ini. mereka pada datang kok ke sini. Lo lah yang buat ngeres. Bentar. Sebenarnya
Tritunggal yang diserang oleh Quran itu apa sih? Coba koreksi. Yang menuhankan Iya. Maria. Iya, yang menuhankan Maria, yang menuhankan Isa adalah Allah, yang menuhankan Roh. Itulah. Pokoknya semua yang ketiga itu Loh. salah, Bre. Salisu salasa. Oke, Berhentilah oke. kalian Mana berkata ada tiga ayatnya? gitu. Karena tiga itu Gini, Pitagoras. gini. Ayatnya menuhankan Pitagoras itu roh. punyanya Bentar pagan dulu. Yunani 500 tahun sebelum Enggak, Yesus gini, turun gini. itu. Kalau masuk dalam dialog, kalau dialog itu selayar, harus tunjukkan dulu data Quranmu yang Loh, kok sempurna nggak mau itu. data langsung pagan Yunaninya? Mau nggak? Loh, kan yang kutanya di Quran. Apa ada di pagan? Al-Quran itu kan berhentilah kalian berkata sesuatu yang tiga. Yang tiga ini mulainya dari mana sih? Itu yang akan gua Ya tunjukin. Maryam. Oke. Itu Pitagoras itu duluan, Bre. Pitagoras itu duluan tiga-tiga itu. Domba bentar. Allah hanya menyatakan Maria. Iya. Enggak, Allah tuh mengatakan tiga. Pertama yang menuhankan Maria, kedua yang menuhankan Yesus, ketiga yang menuhankan tiga. Itu, Bre. Ada banyak. Semua jangan dipilih-pilih. Kalian kalau sudah beriman satu ayat, semua mesti diimani. Mana ayatnya? Coba tunjukkan. Iya, Al-Baqarah ayat 92 sama 93. Coba share dong. Kan itu. Ya, aku share nggak bisa share aku. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Itu satu. Udah, Terus yang kedua, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Terus yang ketiga yang menuhankan Maryam. Itulah. Kan kelar. Udah. Coba dong. Urus tawar safalasas, urus tamanas kanas falarasa. Itu gue bahasa Gini. Yunani. Bukan. Cuma nggak enak Kamu- kalau dinyanyiin Yunani itu. Kenapa kalian itu nggak pernah dewasa dalam dialog? Aku heran. Kok nggak dewasa gue bacain Arabik sama Yunani kok nggak dewasa? Nah ini Sekarang, linknya nih. oke. Kita di sana aja yuk. Kita ke sana aja yuk. Yuk. Oke. Sebentar. Yuk, ayo. Kamu kok coba tunjukkan dong. Udah lari dia, nggak berani dia kalau bicara kitab detail. Tapi kalau bicara ngerocos ya selayar nomor 1. Coba. Di mana tadi dibilang dia? Dari mana dia tahu Tuhan 3 itu orang nggak disebutkan siapa yang dimaksud 3 di situ? Katanya sempurna kan di situ. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lain, yang dimaksud di Quran itu Tritunggal, Maryam, Isa, dan Allah. Kristen nggak ada kayak gitu Tritunggal. Artinya apa yang dibaca? Ya. Aku Kenapa, boleh nambahin dikit lah. Aku Ya, tadi tambah. barusan beli obat soalnya. Sebenarnya tuduhan Quran itu sebenarnya salah alamat. Karena Quran itu sebenarnya menyinggung terhadap sekte Kaldrianisme. Di mana Kaldrianisme ini salah satu sekte yang menuhankan Maria itu. Jadi derajatnya itu ditinggikan si Maria daripada Yesus itu. Dan itu pun ada salah satu buku yang pernah saya baca itu berjudul Jesus in the Quran itu menyatakan bahwa Kaldrianisme itu memang sangat mendewakan yang namanya Bunda Maria. Jadi ketika Kaldrianisme itu mendewakan dengan cara mempersembahkan roti yang tipis putih itu di hadapan Maria gitu. Nah, sedangkan di dalam kekristenan sendiri justru sebenarnya yang mendukung pernyataan dari Quran itu sendiri ya harusnya si Jodi Triteos. Kan selama ini kan si Jodi mempercayai Allah itu ada 3 itu. Padahal di dalam kekristenan sendiri itu tidak mengenal yang namanya Allah itu ada 3. Allah itu ya 1, di mana dinyatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus menyatakan bahwa hanya ada satu Allah sajalah, yaitu Bapa, dan hanya ada satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus, yang sebagai perantara antara manusia dengan Bapa, yaitu satu kehakikatan Sang Firman dengan Bapa itu tidak dapat dipisahkan, namun dapat dibedakan. Dan itu pun juga pernyataan dari tadi menyinggung Yahudi ya, pernyataan dari Simon ben Yochai itu sendiri dengan hal yang sama
yaitu mendukung pernyataan dari Tertullianus, mengatakan bahwa tres personae, ada ketiga oknum di dalam diri Iot Evave, dan itu pun ada tingkapan di dalamnya, dan itu pun meskipun dapat dibedakan, namun tidak dapat dipisahkan. Itu ada di dalam kitab Zohar khususnya. Itu pernyataan dari Simon ben Yochai, murid dari Rabbi Akiva. Gitu. Ini tuduhan Quran ini salah alamat di kekristenan. Itu kalau dari saya Iya, itu dia. Tapi yang aku sayangkan ya, semua orang Muslim ini datang hanya bisa ngerocos. Ketika kita tanya Quran, mana ayatnya? Loh, penjelasanmu kok nggak ada seperti itu tertulis. Contoh ya, kalau dikatakan 3 Tuhan itu tadi ada satu ayat. Apa kafir lah yang mengatakan 3 Tuhan? Pertanyaannya kan 3 Tuhan yang dimaksud itu siapa? Ya perbandingannya dengan ayat Quran. Di ayat Quran lain dikatakan bahwa 3 itu kan Maryam, Isa sama Allah itu sendiri. Clear. Jadi yang dipahami Quran ya salah sasaran, gak ada hubungan dengan Kristen. Cuma nanti ditanya sama Pak Tenis Barnabas ini, dia tanya balik sama kita. Ya otak sungsang ya kayak gitu, susah. Maunya ngerocos saja. Gak mau diskusi. Beda dengan kita. Kalau ditanya kita jawab. Minta datanya kita tunjukkan. Ini, ya aku kadang aku lihat sama orang Muslim ini. Ditanya 1 kali akan dijawab. Ditanya 2 kali bertakiyah. Ditanya 3 kali nyerang balik. Coba kalian lihatlah semua Muslim kayak gitu yang suka berdebat. Tanya 1 kali jawab, tanya 2 kali bertakiyah, tanya 3 kali nyerang. Rata-rata. Ya, emang begitu Pak Herman. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Kurang semangat semuanya, shalom. Pak Ade lupa tadi Pak Ade mengutip Yohanes ya. Yohanes itu Yohanes sendiri yang menyatakan demikian ya. Itu Yohanes Pembaptis. Coba baca di Yohanes 1 ayat 29. Di situ dikatakan pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Nah, itu siapa? Itu kata-katanya Yohanes Pembaptis, bukan kata kami loh. Ya iya, itu dia berarti saya sepakat dengan Yohanes Pembaptis ya bahwa dia itu disebut anak domba Allah. Nah, kamu bertipologi kepada perjanjian lama yang disembelih yang disembelih di mezbah, yang disembelih oleh orang-orang Yudaism kan itu domba real kan? Ya kan? Berarti Anda menyamakan ketika di PB itu kan Anda mengatakan udah nggak usah pakai domba itu lagi, sudah ada anak domba Allah yang disalib. Ya berarti Anda menyamakan domba realitas domba binatang dengan Tuhan Anda yang disebut Yesus Kristus. Selesai, saya sepakat. Ya itu katanya Allah sendiri Pak, katanya kitab suci. Iya nggak apa-apa. Iya kata kitab suci. Oke. Jadi gini penjelasannya jadi berulang-ulang. Aku heran lihat kalian itu. Ini bukan tanya Kristen menjawab, tetapi Kristen menjawab kalian memaksa gitu loh. Iya. Jadi aku heran lihat kalian. Makanya saya bilang tadi kan. Kurban yang pertama kali terjadi di dalam catatan Alkitab itu adalah Allah sendiri yang menyembelih binatang. Dan yang terakhir, dan itu tidak disebutkan korbannya apa di situ. Jadi menyembelih binatang. Di mana ya? Ya kalian kan nggak percaya kepada kitab Taurat, bro. Makanya kalian nggak ngerti. Itu binatang virtual, Pak Zen. Ini menurut saya semakin nggak dewasa kalian. Saya tanya sekali lagi. Yesus anak domba Allah bukan? Saya sudah menjelaskan tadi arti anak domba Allah. Saya jelaskan ulang tentang kurban. Mengapa Yesus itu harus mati? Saya jelaskan ya. Tapi dengarkan Adik Jong ya, supaya nanti kamu bertanya dengan yang dijelaskan. Jangan memframing ke sana kemari. Oke? Di dalam kitab Kejadian ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Allah sendiri yang membuat kurban. Itu ya. Dan itu kurban itu untuk menutupi dosa dan ketelanjangan daripada Adam dan Hawa. Itu ya. Yang kedua,
Habel ketika dia ingin beribadah kepada Allah juga selalu mempersembahkan kurban. Dan itu menunjukkan tentang pengharapan pendamaian akan kedatangan Mesias dalam Kejadian 3:15. Baru juga Nuh juga ketika ingin dekat dengan Allah, mendapatkan perkenanan Allah, dia juga mempersembahkan kurban. Bahkan juga Musa, Abraham juga ketika dia ingin dekat dengan Allah, mendapatkan perkenanan Allah, selalu membawa kurban. Musa juga ketika memimpin Israel keluar dari Mesir, mereka mempersembahkan kurban. Bahkan mereka di padang gurun juga mempersembahkan kurban. Sampai datangnya Yohanes Pembaptis. Ketika di zaman Yohanes Pembaptis, dia berkata ketika dia melihat Yesus, lihat anak domba Allah yang menghapuskan dosa dunia. Jadi Yesus inilah yang menggenapi, menyempurnakan seluruh kurban-kurban yang terjadi mulai zaman Adam sampai zaman Yohanes Pembaptis. Maka dikatakan Yesus mengorbankan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Belum lagi nanti kalau saya jelaskan tentang Yesus sebagai imam besar. Emang ada Oke. Yesus Bang Erben tanya sebentar aja. Sebentar dulu. Sebentar Jangan tanya dipotong dong. sedikit aja. Sebentar. Yang butuh Tuhan butuh manusia atau manusia butuh Tuhan, Bang Erben? Hah? Tuhan butuh manusia, apa manusia butuh Tuhan? Menurut saya topiknya jangan dilari-larikan dulu ya. Enggak. Saya sesuaikan dengan apa narasi Anda. Anda Sebentar. Anda Izinkan menarasikan saya share ayat boleh ya, supaya nggak disangka kita asumsi ya. Anda menarasikan bahwa dosa Adam itu Tuhan yang menebus dengan domba. Berarti kan Tuhan butuh manusia di sini. Gitu loh. Bukan manusia yang butuh Tuhan. Jadi misalkan Adam berupaya mencari domba untuk menebus dosanya, itu baru masuk akal. Berarti itu manusia yang butuh Tuhan. Tapi di sini tadi kan Tuhan itu menebus dosanya manusia dengan mengorbankan domba. Bentar. Noise-nya itu bagusin dong. Ini logika berpikir gitu loh. Noise-nya itu nggak enak. Noise-nya itu nggak enak, bro. Apa jadi berisik? Oke. Sekarang giliranku ya. Aku Sebentar. tidak membantah. Begini. Sebentar, saya belum selesaikan tadi. Enggak. Anda sudah tadi udah Bukan. Saya selesaikan dulu. Bukan begitu. Oke, saya kasih 5 menit. Oke, silakan Pak Antoni. Pak Antoni 2 menit silakan. Oke, saya bacakan dulu biar nggak disangka kita asumsi ya atau exegesis. Ibrani 10 ayat 1 sampai 3. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Ini bukan kata saya ya. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya gitu loh. Ini bicara tentang korban yang dilakukan tiap tahun orang Yahudi nih. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali lagi untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab. Ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan korban bakaran, korban-korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan yang karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus gitu loh. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia atau Yesus telah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ya ini dalilnya ya. Jadi bukan kita karangan atau eksegesis kita semata. Oke, silakan Pak Erben. Enggak, giliran saya. Masa Anda dengan Pak Erben aja di sini bukan tempat khotbah ya. Iya, tapi kan menjelaskan. Makanya kita harus menjelaskan secara komplit loh. Iya, karena kan Anda bertanya. Iya, saya bukan gini loh, bukan Anda bertanya kami harus menyerah, kan nggak begitu kan judulnya kan. Anda bertanya kami menjawab. Jadi izinkan kami menjawab secara lengkap gitu loh. Hak jawab saya mana?
Iya boleh, tapi kami iya, juga harus bisa sebentar. selesai jawab gitu loh. Enggak, Ya, sebentar, jangan, saya belum. hak Ya, jawab Anda giliran tuh dong. jangan Anda posisikan sebagai hak untuk menindas gitu loh. Kan harus dibedakan. Ya giliran dong, giliran dong. Ya, oke, giliran. kasih waktu aja deh, kasih waktu berapa menit. Giliran gitu. Tenang aja, Ya, oke, nyantai. silakan. Kok Anda bicaranya menindas? Anda merasa tertindas. Bukan, maksudnya kalau misalnya Pak Erben mau menjelaskan, mau nambahkan, jangan dipotong gitu loh. Enggak gini. Kan sudah. ini satu kesatuan dalam menjelaskan apa yang Anda tanyakan. Udah giliran saya yang ngomong sekarang. Ya, oke, silakan. Ya. Ya, akhiri kata silakan gitu ya. Iya, aku tidak membantah ya. Aku tidak membantah. Ya, di dalam perjanjian lama menurut Erben tadi yang panjang kali lebar kali tinggi kali semplung kali apa ya terserah lah. Waduh, Ya. kalian Ini kok kan, enggak ini kan kalian kita udah jelas, kok enggak dewasa. Sebentar Jangan dulu. ditanggapi dulu nanti Jangan kalau selesai. Bukan. Jadi gini ya, bentar. Jangan ditanggapi dulu. Dalam diskusi itu bahasa yang bagus. Iya, Kecuali iya. kalau imanmu dan agamamu nggak bagus ya keluarkan aja yang buruk-buruk. Iya, Gak apa-apa. Sebentar, Jadi kalau itu memang ajaran agamamu, kita mau keluarkan aja semua. Anda ngomong, Kang. Iya, silakan ya. Ini mute, jangan dipotong ya. Jadi Enggak gini. usah. Jadi yang bagus saja kita diskusi. Iya, Bahasanya bahasa orang beragama baik. Oke, Kecuali kalau agamanya Setuju, buruk. gunakan bahasa yang baik dan jangan Iya. framing. Oke Iya, deh, oke. maaf. Oke, maaf. Iya, dari tadi minta maaf. Gini. Iya, ya. Oke. Jadi gini. Udah jelas di situ saya tidak membantah. Ketika ada penebusan dosa menurut perjanjian lama itu memakai kambing dan domba ya dari mulai Musa, dari mulai Adam atau sampai dengan ketika Yesus disalib itu saya tidak membantah. Ya. Berarti pengampunan dosa menurut orang-orang Israel cukup dengan domba. Nah, ketika datang perjanjian baru, tipologinya berpindah menjadi Yesus yang disalib, ya itu juga nggak disembelih. Karena kalau kita merujuk kepada perjanjian lama kan dombanya kan harus disembelih, ya jadi tidak disalib. Gitu loh. Itu sudah hal kontradiktif, tapi nggak apa-apa. Itu eksegesa Anda itu. Terus yang kedua, ya ketika kamu mengatakan bahwa Yesus itu sebagai anak domba Allah, jadi nggak usah pakai domba itu lagi, udah diganti sama anak domba Allah. Ya berarti saya salahnya di mana? Kalau Anda menganggap Yesus itu binatang, kan? Karena di dalam perjanjian lama kan domba itu kan real binatang nih. Nah, Anda menganggap anak domba Allah di perjanjian lama yang harus disalib untuk menebus dosa, berarti antara perjanjian domba di perjanjian lama, domba real di perjanjian lama dengan Yesus itu setara. Kan begitu. Saya salahnya di mana? Saya nggak ngebantahmu kok, ya, nggak ngebantah kalian. Itu kan logis kan? Berarti Anda menganggap Yesus Anda itu sebagai domba. Karena ngomongnya begini ya, sedomba-dombanya domba nih, sedomba-dombanya domba tetap binatang. Kamu mau ke Jerman, mau kemanapun yang namanya domba itu binatang. Ya, Udah. bukan manusia. Bukan. Jadi bukan. Saya belum Kamu selesai. bukan itu namanya framing, Bro. Jadi gini. Betul. Kalau seperti itu menurut salahnya Pak Ade memframing gitu. Iya, itu framing. Bukan begitu. Iya. Bahlul ini ya Saya belum selesai. Iya. Al-muslimun, al-muslimin. Jadi saya belum selesai. Al-muslimun, anak domba dengan anak domba Allah, otakmu kok bisa bedakan gitu kan? Anak domba dan anak domba Allah. Yesus itu anak domba Allah, bukan anak domba, Bahlul. Otakmu nggak ada. Anak domba. Oh, berarti di dunia ini anak-anak domba sama domba itu bukan ciptaan Allah. Dengarin. Lagi ke ciptaan sih. Jadi gini. Iya kan? Gini ya. Domba. Bukan domba biasa. Kang Erben, tadi kalian berdua asik, sekarang ada. Maaf, aku mute dulu ya, udah mulai tabrakan. Silakan bergilir. Sebentar, bukan. Saya belum Bentar dulu ya, Ade Jong. Kamu dari tadi framing. Jadi gini, maksud aku. Saya pikir gini. Kalau kamu memang, kalau saya berbicara realitas. Bukan. Itu bukan. Bentar, siapa yang mau sabar nih? Saya dulu. Yang goblok di kawan. Ya, silakan. Aduh, Pitro, aduh bahasanya. Jangan gitu dong. Jangan menghujat. Silakan Nggak mendidik untuk kick. Aku dikeroyok nih, aku dikeroyok. Itu makanya kekristenan ini bertiga loh. Kang Ade cuma sendiri loh. Islam ajaran kasih.
Kick aja itu. Anak domba Allah dengan anak domba beda. Kalau disebut anak domba Allah, itu berarti adalah suatu gambaran figuratif. Otakmu nggak kamu pakai. Kalau Katim nama nabimu artinya kamu tahu nggak? Ya, susu basi. Lalu apakah kamu bernabikan susu basi? Kan bukan. Jadi nalarmu itu nggak benar itu muslimun. Aduh, Otaknya diluruskan ya. maaf Petro, silakan. Petro, kamu nyinggung Nabi saya. Kenapa Petro? Katim yang di mana maksudnya? Data Iya tadi, aku heran juga lihat kalian muslim itu. Dari tadi dia bilang Yesus domba itu, kami nggak kayak kamu tersinggung, baru dibilang khotim itu udah. Aku heran lihat kalian itu. Parah pala kalian ini. Aku heran. Kalian itu gini bentar. Kalian itu suka nyentil, tapi kalian giliran disentil kejang-kejang. Bukan. Kemarin saya lihat di forum ada yang banyak nyentil Roh Kudus gitu dimain-mainkan. Itu padahal Tuhan loh padahal. Tapi kita nggak marah kan. Enggak sebentar, saya minta pertanggungjawaban Petro. Dengarkan Itu Petro dia lagi, tuh ngomong apa? Fakta, realita, atau penyelewengan atau Oke Pak Petro, mainkan, keluarkan datanya. Itu. Saya nanya makanya, karena saya baru dengar. Katin apa yang dibicarakan? Jadi kamu hanya mau mengalihkan. Topiknya Loh. bukan itu. Jadi Kan. anak domba Dengar lah Ben, saya nggak masalah kok luruskan dari tadi otakmu. nyimak. Saya luruskan otakmu juga semua, ya. Ya, Anak domba dengan anak domba Allah Gimana? adalah dua terminologi yang berbeda. Bagaimana satu kata bisa merubah makna sebenarnya akan suatu kata. Jadi bagi orang goblok yang menganggap bahwa anak domba Allah sama dengan anak domba, Petro jangan pakai kata menghujat gitu, Petro. Kasihilah musuhmu. Jangan Yang goblok, wow, jangan Petro, anjing, Petro. jangan gitu dong. Ini Ada seninya kalau misalnya dialog itu. ditonton netizen, nggak mendidik banget. saya tidak pernah serius menghadapi Kasihilah, orang pakai goblok. hukum agape, Demikian. hukum agape. Oh enggak, untuk kamu Gitu loh. kalian itu semua adalah para penista, ya. Tapi dicolek sedikit kain-kain. Colek di mana, Petro? Lu tadi yang ngomong apa? Yang Nabi- ngomong soal nabi kalian anjing goblok Katin. itu yang gua nggak suka. Nggak jelek itu untuk dialog. Pakai apa narasinya kan bisa diperbagus, diperindah gitu. Erben sama Antonius dari tadi bagus kok. Kenapa kau tidak perbaiki narasimu? Gua belum bernarasi loh. Gua kalau udah bernarasi kalian kejang-kejang. Otakmu Yang nggak narasi bisa soalnya membedakan data. anak domba Allah, anak domba. Dari situ kan udah jelas otakmu nggak jalan. Terus mau bicara Nah, otak mau apa boleh saya lah. harapkan dari kamu? Cuma jangan goblok anjing apa coba yang kayak gitu-gitu kan Apa kayak yang apa kayak baru Si Pitro cerai. ini bre. penghujat. Si Pitro ini penghujat sama gua lu Apa Pitro. yang bisa- Sama gua lu Pitro. Apa yang bisa kita harapkan Ayo, dari sama orang gua lu. goblok yang Lu tidak yang bisa goblok lagi Pitro. itu. Lu yang goblok. Aduh nanti anak gua domba balas Allah. ngambek. Udah Kang Gua Erik balas yang ngambek. si Islam Coba santai, di mute, santai. coba semua mute dulu semua. Mute semua Ini dulu. si Pitro ini Kang- penghujat nih. Sama gua Kang lu Satria. Pitro, sama gua lu. Lah Ayo, sama Erben gua lu bantulah, Pitro. bantulah lah Erben. Kang Satria sabar, Kang Satria. Jadi gini ya, artinya gini, sebentar. Penghujat. Sebentar. Iya, sip. Tuh udah Aki Alwan. Afwan ya ini Ya. Aki Alwan request. Ini gini ya, ini kan semua ada di MMCI. MMCI benar ya? Sahih. Pasar Mualaf Center Indonesia. Jadi dari sejak awal Muslim itu setiap datang saya selalu ingatkan untuk jaga ininya, jaga attitude-nya. Nah, buat Petro ini satu kali lagi ya, Anda bicara kasar kita tendang keluar nanti ya. Oke, silakan dilanjut. Jadi gini, aku kasih masukan ya. Kalau kalian bertanya, jangan framing-framing kayak tadi itu. Menurut saya itu tidak dewasa. Jadi ke depan, kalau kalian tidak tahu tanya, kalian tidak setuju, kalian bantah dengan dalil, bukan dengan framing. Saya nggak memframing. Saya nggak kamu itu sudah framing, saya sudah sesuai letterlek. Saya sesuai Mana ada kamu letterlek. letterlek coba. Di situ dikatakan tadi anak domba Allah atau anak domba? Iya, anak domba Allah. Oke, sudah. Ngerti nggak kamu artinya anak domba Allah? Oke. Ngerti Saya nggak? ngerti. Silakan kamu Oke, jelaskan. kalau kamu nggak ngerti, jangan framing, bertanya. Sebenarnya tadi saya sudah jelaskan ini kepada Triun Slayer sama dengan Alwan. Cuma kamu nggak nyimak walaupun kamu di dalam. Itu persoalannya. Anak domba Allah itu adalah sebuah istilah panggilan gelar kepada Yesus yang menggenapi seluruh hukum kurban-kurban keselamatan penebusan yang terjadi mulai sejak zaman Adam
sampai zaman Yohanes Pembaptis. Itu tadi sudah kita jelaskan. Tidak pernah dipahami oleh orang Kristen bahwa anak domba Allah itu Yesus domba. Enggak. Enggak pernah, enggak ada orang Kristen yang memahami. Udah mengerti? Ya. Nah, itu pengertiannya. Boleh sekarang saya giliran? Iya, kau tanya, tapi jangan framing. Kok tanya jangan framing gimana? Saya nggak Iya. framing dari tadi. Dari tadi kamu framing banyak, cuma kamu nggak sadar. Jelasin Kang Erben yang mana framingnya, kalimatnya yang dari Iya, Luka yang mana? ke mana, Waduh, jangan hanya waduh. itu. Enggak, tunjukkan kan ada kalimat framing. Ya benar. Banyak. Ya ditunjukin aja yang satu aja. Masalah kurban tadi itu kan framing. Berapa kali kok aku stop dia tadi? Kamu framing, saya kan selalu stop ke tadi. Yang Itu mana? buktinya. Ya sudah nggak ingat lagi, aku udah terlalu banyak dia ngomong. Ya udah lanjut aja lah supaya Ya berkembang. udah, ayo lanjut. Makanya sebentar dulu ya. Kalau kamu menyebut bahwa Yesus itu anak domba Allah, lalu yang bertriliun-triliun domba ini ciptaan siapa? Jadi, oke, jadi kamu bisa mengertikan nggak domba dengan anak domba Allah? Itu aja udah beda. Kalau domba itu kan, Iya, saya tanya. dengar. Pertanyaan Ade ini aneh sekali ya. Iya. Aneh Kalau sekali gitu loh. jadi Kayak orang gini, yang tidak dewasa. Anehnya di mana? Anehnya Jadi gini. Ya semua makhluk ciptaan, semua makhluk pasti ciptaan dong. Ya Apa ditanyain lagi? berarti ya sama berarti Gimana domba asli mana? juga domba Allah sama. Loh, Karena ciptaan berarti Allah. Yesus sebagai manusia memang manusia diciptakan. Lahir gitu loh. Saya bertanya tentang domba. Saya domba realitas Enggak, yang ada pertanyaan nih. kamu enggak jelas Oke. mau diarahin kemana. Kita- Itu saya kita sendiri lihat- paham poin Anda gitu loh. Oke ya. Kita buka Alkitab dong. Iya, realitasnya gini. Saya berbicara realitas domba-domba nih, domba-domba dari sekarang nih ya, yang bertriliun-triliun ekor ya. Itu ciptaan siapa? Ciptaan Tuhan, masalahnya terus apa? Ya, ciptaan Allah juga kan, ciptaan ilah kan, ciptaan Tuhan. Iya, kan? terus problemnya? Ya problemnya berarti ya sama aja domba Allah juga kan. Iya tentu dalam arti berbeda, Pak. Gitu loh. Jangan di mencong-mencongin, semua orang juga ngerti maksudnya anak domba Allah itu. Saya nggak mau mencong-mencongin. Itu bukannya berarti Yesus ada seekor domba. Itu hanya orang gini loh, orang yang IQ-nya cetek pun juga tahu Yesus itu manusia, bukan domba. Jadi nggak ada orang memahami anak domba Allah berarti Yesus adalah domba, sama dengan miliaran domba gitu loh. Ya, itu pertanyaan aneh. Ya salahnya di kalian sendiri. Kenapa? Salahnya di logika Anda, ketidakdewasaan Anda. Salahnya di sebentar. Kasih pertanyaan berbobot lah, pertanyaan berbobot, jangan yang model kayak begitu. Jangan dipotong dulu. Ya cuman bosan gitu loh dengar pertanyaan model seperti ini. Dipotong dulu, saya belum selesai. Saya pikir Triun Slayer ganti orangnya deh, kayaknya nggak dewasa ini. Ganti orangnya. Enggak. Iya, pertanyaan odong-odong gitu loh. Sebentar. Saya belum selesai kok. Enggak. Kita enggak usah kamu diam aja, enggak ada kami tanggapi kalau. Terakhir. Enggak usah ditanggapi, enggak usah. Ya udah statement terakhir. Udah, kau bikin statement lah apa. Iya, gini aja ganti orang. Kang Adai closing, Brethren Erben sama Brethren Antonius closing dengan topik yang dengan Kang Adai tadi ya. Silahkan 2 menit. Tolong jangan dipotong gitu ya. Ya. Jadi statement terakhir saya begini ya. Ketika Anda menyebut itu kan Anda sudah Pak Antonius tadi sudah berpikir tadi. Sudah tahu Yesus itu manusia, ya. Kenapa disebut anak domba? Kan pertanyaan seperti itu kan? Ya salah sendiri. Kenapa Yesus tahu manusia kok disebut anak domba? Ya harusnya Anda jangan protes ke kami. Proteslah ke Tuhan Anda. Kenapa Yesus itu manusia terhormat ya, apalagi menurut kalian Yesus itu tidak adalah manusia tidak berdosa, disebut binatang karena sebelum Yesus lahir juga domba sudah banyak, domba juga sudah menyandang gelarnya domba ya. Nah datang Yesus disebut anak domba ya. Kalau saya jadi Yesus ya, saya akan marah, gua manusia kenapa lu nyebut gue domba? Seperti itu. Ya salah kalian sendiri. Jangan protes ke saya, jangan protes ke kami Muslim. Karena kami memanusiakan manusia. Ketika orang kafir pun kami sebut sekafir-kafirnya kafir, tetap manusia. Tapi kalian sedomba-dombanya domba, binatang. Mau kemanapun mau ngomong domba kemanapun ya,
dari dunia sampai ke Mars. Domba itu apa? Binatang. Udah jelas gitu aja. Pak Erben dulu atau saya nih Pak? Bapak duluan nggak apa-apa, silakan. Oke, saya simpel aja. Ya oke Pak Zong ya, sesuai dengan namanya Zong nih. Terus terang saya geli sekali dengan pertanyaannya. Tadi gabrol sekali gitu ya. Tadi dibilang salah sendiri. Lo salah kenapa? Emang kami ada komplain sama kalian gitu loh. Kenapa Yesus disebut anak domba? Ya nggak ada yang komplain. Terus apa yang harus disalahkan? Itu aneh sekali gitu loh. Yohanes sendiri mengatakan inilah anak domba Allah gitu. Apakah Yesus marah? Nggak ada narasi Yesus marah waktu Yohanes sebut begitu. Nggak ada. Terus apakah orang Kristen harus marah? Nggak ada. Kami tidak memahami sepicik itu gitu ya pengertian domba gitu loh. Terus apa yang kami permasalahkan? Nggak ada. Terus kenapa bisa ada masalah? Ya tanya sama diri kalian sendiri. Kenapa kalian mempermasalahkan gitu loh? Kenapa kalian bilang salah kami sendiri? Lah kami ada apa gitu loh? Jadi aneh sekali pertanyaan-pertanyaan yang mohon maaf ya, ini nggak mendingan kasih yang berbobot lah pertanyaan. Tadi ya udah ada pertanyaan yang bagus tuh dari Pak siapa tadi tentang penyaliban Yesus. Saya lebih menghargai pertanyaan seperti itu gitu loh. Itu lebih intelek daripada pertanyaan seperti ini. Ya silakan Pak Erben. Tidak ada orang Kristen yang memahami anak domba Allah itu binatang. Tapi kalau orang yang pikirannya binatang, hatinya binatang, memahami seperti itu wajar. Gak apa-apa, iya wajar. Itu yang mau aku sampaikan. Dan memang sudah disampaikan juga di dalam kitab suci, 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saya sangat memaklumi kalian tidak memahami arti kematian Yesus. Mengapa? Karena kurban pun di dalam ajaran Islam tak ada makna, hanya bagi-bagi daging tok. Itu berbagi kepada orang yang jarang makan daging atau apa. Itu saja. Tetapi di dalam iman Kristen, kurban itu memiliki makna yang sangat dalam sekali. Karena jelas tadi dikatakan ayatnya sudah ditunjukkan Pak Antoni, tidak ada pengampunan, tidak ada keselamatan tanpa ada darah yang tercurah. Dan itulah makna kematian Yesus. Jadi saya sudah ulang-ulang dari tadi menjelaskan tentang apa sih arti anak domba Allah. Anak domba Allah itu sebutan yang menunjukkan bahwa di dalam Yesuslah penebusan, kurban keselamatan telah sempurna. Dan ini kegenapan dari semua kurban-kurban yang ada di dalam seluruh kitab perjanjian lama. Maka dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi si jong ini akan selamanya jong, kalau memang nalarmu, cara membacamu, dan suka primingmu masih tetap kau pertahankan. Terima kasih, itulah dulu untuk sesi ini. Haleluya.